Nia adalah seorang anak yang tinggal di desa kecil di tepi pantai. Setiap pagi, ia senang berjalan-jalan di pasir putih sambil memunguti kerang-kerang cantik yang terdampar di pinggir laut. Angin laut yang sejuk dan suara ombak selalu membuatnya merasa damai. Namun di balik cintanya pada laut, Nia sering merasa penasaran. Apa yang ada di bawah laut sana? Pikirnya sambil memandang air biru yang berkilauan. Ia sering membayangkan dunia penuh ikan warna-warni, terumbu karang bercahaya, dan makhluk-makhluk ajaib. Suatu pagi yang cerah, saat Nia sedang bermain di tepi pantai, ia melihat sesuatu yang berkilau di antara pasir basah. Dengan hati-hati, ia menggali dan menemukan sebuah cincin kecil berwarna biru terang, seperti laut di bawah sinar matahari. Ini indah sekali, kata Nia sambil mengamati cincin itu. Tanpa berpikir panjang, ia memasangnya di jari. Tiba-tiba, ombak besar datang menghampirinya, melingkari tubuhnya seperti pelukan air. Nia merasa ringan, seolah-olah ditarik masuk ke dalam laut. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, Nia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah dunia bawah laut yang penuh warna dan keajaiban. Itulah awal dari petualangan luar biasa Nia di dunia bawah laut, di mana ia bertemu teman-teman baru dan menghadapi tantangan besar untuk menyelamatkan lautan. Nia memandang sekelilingnya dengan mata terbelalak. Karang-karang bercahaya seperti pelangi, ikan-ikan kecil berenang berkelompok, dan air terasa hangat serta nyaman. Ia bahkan bisa bernapas tanpa kesulitan. Tiba-tiba, seekor ikan badut berwarna oranye dengan garis putih mendekatinya. "Hai, kamu manusia kan? Namaku Bobo." "Aku sudah lama menunggumu," katanya dengan suara riang. Nia terkejut. "Kamu bisa bicara? Tunggu, apa maksudmu menungguku?" Bobo tersenyum. "Kami butuh bantuanmu. Dunia bawah laut sedang dalam masalah besar. Terumbu karang utama kami rusak, dan banyak hewan kehilangan rumahnya. Semua ini karena Krago, gurita raksasa yang marah karena kehilangan mahkotanya." Nia mengerutkan kening. "Kenapa aku? Apa yang bisa kulakukan?" "Kamu istimewa. Cincin yang kamu temukan itu adalah kunci untuk masuk ke dunia kami. Itu artinya kamu adalah orang yang dipilih untuk membantu menyelesaikan masalah ini, jelas Bobo." Meskipun sedikit ragu, Nia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk membantu. "Baiklah, aku akan mencoba." Bobo melompat kegirangan. "Tentu saja, aku akan mengenalkanmu pada Tama, kura-kura tua yang tahu segalanya tentang dunia bawah laut. Dia pasti bisa membimbing kita." Dengan Bobo di sisinya, Nia memulai perjalanan menuju sarang Krago. Dalam perjalanan, mereka melewati gua gelap yang dipenuhi ubur-ubur bercahaya. Nia terpesona melihat ubur-ubur itu berenang pelan seperti lampu kecil yang bergerak. Saat mereka keluar dari gua, mereka bertemu Tama, kura-kura tua yang bijaksana. "Ah, jadi ini manusia yang terpilih," kata Tama sambil mengamati Nia. "Kamu punya keberanian, itu bagus. Tapi perjalanan ke sarang Krago tidak mudah. Banyak rintangan yang harus kamu hadapi." Tama memandu mereka melewati medan batu karang yang tajam, tempat di mana ikan hiu sering lewat. "Tetap tenang, jangan membuat gerakan tiba-tiba," bisik Tama. Nia menahan napas saat seekor hiu besar berenang di atas mereka. Akhirnya, mereka tiba di sarang Krago, sebuah gua besar yang gelap di dasar laut. Suara gemuruh terdengar dari dalam. "Siapa yang berani masuk ke wilayahku?" Suara Krago menggema. Nia melangkah maju dengan hati berdebar. "Aku Nia. Aku datang untuk membantumu." Krago menatap Nia dengan mata besarnya yang tajam. "Aku kehilangan mahkotaku di dasar jurang. Itu satu-satunya benda yang membuatku merasa dihargai. Jika kamu bisa mengambilnya, aku akan berhenti marah dan memperbaiki terumbu karang." Nia mengangguk dengan tegas. "Aku akan mencoba." Bersama Bobo dan Tama, Nia menuju jurang yang dalam. Di sana,
Arus sangat kuat dan banyak bintang laut besar menghalangi jalan. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka akhirnya menemukan mahkota itu tersangkut di antara karang tajam. Menggunakan keberanian dan sedikit akal, Nia berhasil mengambil mahkota tersebut. Mereka segera kembali ke sarang Krago dan menyerahkan mahkota itu. Krago, yang kini tampak lebih tenang, menerima mahkota itu dengan rasa syukur. Kamu manusia yang hebat. Aku berjanji akan memperbaiki kerusakan yang telah kubuat. Dengan kekuatannya, Krago mengembalikan keindahan terumbu karang. Makhluk laut bersorak gembira. Bobo dan Tama memeluk Nia, meskipun dalam bentuk pelukan bawah laut yang aneh. Kamu pahlawan kami, Nia, kata mereka. Sebelum Nia kembali ke daratan, Krago memberikan sebuah mutiara ajaib. Ini untukmu. Gunakan untuk melindungi lautmu. Nia kembali ke pantai dengan pengalaman luar biasa dan janji untuk menjaga laut. Sejak hari itu, ia sering mengajak teman-temannya membersihkan pantai dan menyebarkan cerita tentang keindahan dunia bawah laut. Saat Nia membuka matanya, ia kembali berada di pantai dengan pasir hangat di bawah kakinya. Ombak kecil menyentuh ujung sepatunya, seolah mengucapkan selamat tinggal. Cincin biru yang ia temukan masih terpasang di jarinya, tetapi kini berkilauan lebih terang, seakan mengingatkannya pada petualangan yang baru saja ia lalui. Di tangan Nia terdapat sebuah mutiara besar berwarna pelangi. Ia memegangnya erat, mengingat janji yang ia buat kepada Krago dan teman-teman barunya di bawah laut. Terima kasih atas segalanya, bisik Nia sambil memandang laut. Ia yakin Bobo, Tama, dan bahkan Krago sedang melihatnya dari kejauhan. Sejak hari itu, hidup Nia berubah. Ia tidak hanya melihat laut sebagai tempat bermain, tetapi juga sebagai rumah yang harus dijaga. Ia mulai mengajak teman-temannya untuk membersihkan pantai dan tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, kita lakukan ini untuk Bobo dan teman-teman laut lainnya, seru Nia kepada teman-temannya suatu pagi. Mereka semua semangat membantu karena cerita Nia tentang dunia bawah laut yang ajaib telah menyentuh hati mereka. Mutiara pelangi yang diberikan Krago juga memiliki keajaiban tersendiri. Saat Nia memegangnya, ia bisa mendengar suara laut seperti nyanyian paus atau percakapan ikan-ikan kecil. Mutiara itu menjadi pengingat bahwa ia selalu terhubung dengan dunia bawah laut, kata Nia sambil menatap cakrawala. Ia tahu suatu hari cincin birunya akan membawanya kembali ke dunia bawah laut untuk petualangan baru. Tapi hingga saat itu tiba, ia berjanji akan menjaga laut dengan segenap hati. Petualangan baru dimulai. Hari-hari berlalu sejak Nia kembali dari dunia bawah laut. Namun, rasa rindu terhadap keajaiban di sana tak pernah hilang dari hatinya. Setiap malam, ia memandangi cincin birunya di bawah sinar bulan, bertanya-tanya apakah ia akan kembali ke tempat itu. Suatu malam, saat angin laut bertiup lembut dan ombak memecah dengan suara merdu, cincin biru di jari Nia mulai bersinar. Cahaya lembut itu menyelimuti ruangan, dan tiba-tiba suara lembut terdengar di telinganya. Nia, kami membutuhkanmu lagi, kata suara itu. Itu adalah Bobo. Nia melompat dari tempat tidurnya. Apa yang terjadi, Bobo? Tanyanya, penuh semangat dan kekhawatiran. Di dasar laut, sebuah gua kristal yang menyimpan keseimbangan dunia laut telah retak. Jika kita tidak segera memperbaikinya, semua kehidupan di laut akan terancam. Jelas, Bobo. Cahaya dari cincin itu semakin terang. Dan sebelum Nia sempat berpikir, ia kembali merasakan arus air melingkari tubuhnya. Dalam sekejap, ia berada di dunia bawah laut lagi, dengan Bobo melayang di hadapannya. Ayo, Tama sudah menunggu di pintu gua kristal, kata Bobo. Dalam perjalanan menuju gua, Nia dan Bobo bertemu dengan makhluk-makhluk laut baru, seperti ikan pari bercahaya.
dan kuda laut raksasa yang membawa mereka melintasi arus kuat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Tama yang tampak lebih khawatir dari biasanya. "Retakan di gua kristal semakin besar," kata Tama. "Kita harus bekerja sama untuk memperbaikinya. Tapi hati-hati, di sekitar gua ada ikan-ikan penjaga yang tidak suka diganggu." Ketika mereka sampai di gua kristal, Nia terpesona oleh keindahannya. Kristal-kristal besar berkilauan dengan cahaya warna-warni, tetapi ia juga melihat retakan besar di salah satu kristal utama. Suara gemuruh kecil terdengar, tanda bahwa gua itu dalam bahaya. "Bagaimana kita memperbaikinya?" tanya Nia. "Mutiara pelangi itu," kata Tama sambil menunjuk ke tangan Nia. "Gunakan itu untuk mengisi energi kristal yang retak. Tapi kamu harus mendekati kristal dengan hati-hati karena ikan penjaga akan menguji keberanianmu." Saat Nia mendekati kristal, sekelompok ikan penjaga muncul. Mereka besar, dengan tubuh bersinar seperti logam, dan mata mereka memandang tajam ke arah Nia. "Siapa yang berani mendekati kristal kami?" tanya salah satu ikan penjaga. "Aku Nia, dan aku datang untuk membantu. Gua ini retak, dan aku ingin memperbaikinya," jawab Nia dengan tegas. Ikan penjaga itu menatapnya lama. "Jika kau ingin melindungi gua ini, kau harus membuktikan keberanianmu," jawab teka-teki kami. "Apa yang lebih kuat dari laut, namun lembut seperti pasir?" Nia berpikir sejenak, mengingat semua yang ia pelajari selama petualangannya. "Jawabannya adalah cinta," katanya. "Karena cinta bisa melindungi, seperti aku yang mencintai dunia laut ini." Ikan penjaga tersenyum dan memberikan jalan. "Kau layak, Nia. Lanjutkan." Nia meletakkan mutiara pelangi di dekat kristal yang retak. Cahaya terang keluar dari mutiara itu, menyatu dengan kristal dan menyembuhkan retakan tersebut. Suara gemuruh berhenti, dan gua kristal kembali berkilauan dengan damai. "Terima kasih, Nia," kata Tama dengan bangga. "Kamu telah menyelamatkan dunia bawah laut lagi." Bobo melompat kegirangan. "Kamu luar biasa, Nia. Kami semua berutang padamu."